ini saya akan menyampaikan teori belajar dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang pertama ada pengertian belajar behavioristik, yang mana teori ini berfokus pada pengaruh lingkungan, respon terhadap stimulus dan penguatan dalam bentuk perilaku. Selanjutnya ada prinsip belajar behavioristik. Yang pertama ada pengaruh konsekuensi terhadap tingkah laku. Yang kedua proses pembentukan shaping atau perilaku. Yang ketiga pengurangan tingkah laku. Selanjutnya ada teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif berfokus pada proses informasi oleh peserta didik termasuk pengorganisasian, penyimpanan, dan penghubung dengan yang sudah ada, dengan pengetahuan yang sudah ada. Terus di sini ada prinsip-prinsip kognitif. Prinsip-prinsip kognitif itu ada banyak. Yang pertama, siswa mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Yang kedua, keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar sangat penting. Yang ketiga, mengaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif. Yang keempat, mengorganisasi materi pelajaran dengan pola atau logika tertentu. Selanjutnya di sini ada peran teori belajar kognitif. Peran teori belajar kognitif di sini ada pembelajaran konstruktivisme dan juga pembelajaran penemuan. Penerapan teori belajar kognitif dijelaskan oleh Elkid adalah pentingnya penyesuaian kurikulum dengan tingkat kemampuan fisik, kognitif, serta kebutuhan sosial dan emosional siswa. Selanjutnya di sini ada teori belajar sosial. Teori belajar sosial dengan menekankan interaksi dan timbal balik antara faktor kognitif, perilaku, dan lingkungan. Asumsi utama Bandura adalah teori pembelajaran sosial adalah bahwa pembelajaran terutama melibatkan proses peniruan atau modeling. Individu aktif dalam memilih perilaku yang akan mereka tiru serta seberapa sering dan intensif peniruannya. Nah, prinsip-prinsip belajar menurut teori sosial ini di sini ada dua. Yang pertama, hakikat manusia. Dapat dijelaskan melalui interaksi timbal balik antara faktor kognitif, perilaku, dan lingkungan. Kalau yang kedua, modifikasi perilaku. Pada interaksi sosial, individu melakukan pengamatan terhadap individu lain dan proses belajar melalui pengamatan ini disebut modeling. Pada modeling, individu meniru perilaku yang mereka amati dari model. Terus selanjutnya ada penerapan teori belajar sosial. Kepribadian individu berkembang melalui proses pengamatan di mana mereka belajar melalui pengamatan orang lain yang dianggap memiliki nilai atau keahlian yang lebih tinggi. Teori ini mendorong hasrat untuk terus belajar dengan asumsi bahwa setiap individu selalu mempertahankan kemampuan berpikir untuk menghadapi berbagai situasi hidup dan terus belajar dari pengalaman baru. Selanjutnya di sini ada teori belajar humanistik. Teori adalah suatu pandangan yang disusun berdasarkan penelitian, temuan data, dan argumentasi yang mendukungnya. Berdasarkan konteks teori humanistik, fokusnya adalah pada proses pembelajaran dan pengembangan manusia, bukan hanya pada hasil akhirnya. Di sini prinsip teori belajar humanistik yaitu ada banyak. Yang pertama, manusia secara alami memiliki dorongan untuk belajar. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna terjadi ketika siswa merasakan bahwa materi belajar memiliki relevansi dengan tujuan dan makna pribadinya.
Yang ketiga, pembelajaran menyangkut perubahan dan dalam pandangan diri sendiri. Yang keempat, tugas-tugas pembelajaran yang mengancam diri lebih mudah dihadapi dan dipahami jika ancaman dari luar semakin kecil. Yang kelima, apabila tingkat ancaman dari diri siswa rendah. Yang ketujuh, pembelajaran yang bermakna terjadi ketika siswa melibatkan diri dalam proses belajar. Yang selanjutnya ada penerapan belajar humanistik. Penerapan belajar humanistik di sini yaitu diterapkan secara praktis dan konteks pendidikan dan konteks pendidikan. Teori ini sering dianggap lebih berhubungan dengan bidang filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang pendidikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.